Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan membahas tentang iPhone 13. Lebih tepatnya, kenapa iPhone 13 adalah iPhone yang paling cocok buat kalian beli di tahun 2024 ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam video ini sebelum kalian memang cocok dan pas buat beli iPhone 13 ini. Ya, tentunya ada dua pertimbangan atau dua poin yang bisa kalian simak terlebih dahulu pada iPhone 13 ini yang bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli iPhone 13 ini. Dan kenapa iPhone 13 ini termasuk iPhone yang paling cocok dan worth it untuk sekarang ini dibandingkan iPhone 11 ataupun iPhone 12. Untuk poin yang pertama adalah dari spesifikasi dan juga fiturnya, di mana iPhone 13 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2021, yang artinya tahun 2024 ini baru memasuki tahun ketiga, yang masuk kategori iPhone yang terbilang usianya masih muda untuk iPhone 13 ini. Untuk iPhone 13 sendiri sudah cukup banyak secara spesifikasi dan juga fiturnya cukup lengkap menurut saya pribadi ya untuk tahun 2024 ini, meskipun iPhone ini dirilis di tahun 2021. Dimana untuk iPhone 13 ini secara kualitas layar juga terbilang bagus, yakni menggunakan layar Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits untuk kecerahannya. Dengan ukuran yang masih sama seperti halnya iPhone 12, cuman dengan notch yang lebih kecil pada iPhone 13 ini. Sudah menggunakan resolusi Full HD+, dan juga sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series, desain mengotak, layaknya iPhone 5s ataupun iPhone 12 series yang terlebih dahulu mengadopsi flat design ala iPhone 5 series pada iPhone generasi yang lebih baru. Kemudian dari performa dapur pajunya, iPhone 13 ini menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer GPU 4 core graphics, yang tentunya chipset A15 ini juga digunakan pada iPhone SE generasi yang ketiga atau iPhone SE 2022. Yang secara performa, iPhone 13 dengan chipset Apple A15 Bionic ini masih cukup overkill untuk melibas berbagai aplikasi ataupun game di tahun 2024 ini ataupun beberapa tahun mendatang. Kemudian didukung dengan RAM 4GB menunjang untuk multitasking pada iPhone 13 ini. Untuk internalnya paling kecil 128 sudah cocok banget ini ya, 128GB, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau pengen amannya juga bisa pilih yang 256GB untuk penggunaan yang lebih leluasa. Kemudian untuk baterainya berkapasitas 3240 mAh, terbilang cukup lumayan gede apalagi dengan chipsetnya ini terbilang cukup irit. Kemudian dari setup kameranya, iPhone 13 ini cukup ikonik ya, masih digunakan pada iPhone 14 ataupun iPhone 15 yang disusun secara diagonal seperti ini. Masing-masing berukuran 12 megapiksel baik lensa kamera utamanya ataupun kamera depannya. Dan semuanya mendukung untuk perekaman sampai 4K 60fps dan juga sudah support untuk HDR dan juga sudah support untuk mode sinematik baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Cuman bedanya untuk kamera depan ini sudah ada kamera True Depth dan juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID pada iPhone 13 ini. Kemudian secara fitur iPhone 13 ini cukup lengkap ya. Sudah mendukung untuk fitur dual SIM. Kalau untuk region Indonesia yang pasti masih dual SIM yang nano plus eSIM. Yang pasti untuk provider Indonesia rata-rata sekarang sudah support untuk embedded SIM atau eSIM. Kemudian sudah support untuk IP68, anti air, anti debu, support untuk Apple Pay, NFC, fast charging dan juga MagSafe wireless charging sebesar 15 watt. Jadi cukup mumpuni untuk pengecasan pada iPhone 13 ini. Dan pastinya iPhone 13 ini juga sudah support untuk jaringan 5G. Cocok buat kalian yang memang tinggal di perkotaan yang memang sudah masuk wilayah 5G. Jadi bisa memanfaatkan jaringan 5G untuk memaksimalkan koneksi internet pada iPhone 13 kalian. Jadi secara spesifikasi dan juga fitur iPhone 13 ini memiliki performa yang tergolong bagus dan masih mumpuni banget untuk penggunaan seharian, main game, nonton film, ataupun untuk sosmed ini lebih dari cukup apalagi dengan performa kamera yang terbilang bagus untuk iPhone 13 ini. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari update iOS dan juga harganya. Kalau dari sisi update iOS, iPhone 13 ini dirilis di tahun 2021 dengan update iOS, yakni adalah iOS 15, sesuai dengan penomoran pada prosesor yang digunakan oleh iPhone 13 ini. Dan tahun 2024 ini baru memasuki tahun yang ketiga,
Yang artinya kalau didukung selama 5 kali update, kemungkinannya iPhone 13 ini akan mentok sampai tahun 2026 di update iOS versi 20. Tetapi mengingat iPhone 13 ini menggunakan chipset Apple A15 Bionic yang juga digunakan pada iPhone SE 2022, kemungkinan besarnya iPhone 13 atau semua device yang menggunakan chipset Apple A15 Bionic masih akan kebagian update iOS terbaru di tahun 2027 di update iOS versi 21. Kemungkinannya untuk iPhone yang share untuk spesifikasi prosesornya kayak iPhone 13, iPhone 14, iPhone SE generasi yang ketiga, itu semuanya menggunakan chipset yang sama. Kemungkinannya masih dapat jatah 1 tahun lagi untuk dapat update iOS terbaru. Jadi kemungkinannya bisa mentok sampai iOS versi 21 di tahun 2027 untuk iPhone 13 ini. Dan soal harga, iPhone 13 ini saat ini pada saat video ini dibuat dibanderol dengan harga 9 jutaan untuk kondisi baru, kapasitas paling bawah 128 GB, garansi resmi Indonesia. Untuk harga secondnya di kisaran 8 jutaan ya, tergantung kondisi dan ada sisa garansi tentunya akan mempengaruhi harga iPhone 13 ini dalam kondisi second. Jadi termasuk iPhone yang cukup reasonable buat kalian ambil mengingat iPhone ini juga baru 3 tahun usianya, harganya sudah di bawah 10 jutaan untuk harga barunya. Untuk harga secondnya di kisaran 8 jutaan yang tentunya cukup worth it kalau memang kalian tidak punya budget sampai 9 jutaan mendekati 10 juta rupiah untuk beli dalam kondisi baru. Dan untuk iPhone 13 ini yang keluaran terbaru sekarang ini cukup aman dari yang namanya green screen. Tentunya beda kasus dengan iPhone 13 series keluaran awal-awal yang kebanyakan masih menggunakan layar produksi Bowie. Kalau untuk yang sekarang-sekarang ini terbilang aman dari green screen karena produksi layarnya kebanyakan dari LG dan juga Samsung. Oke, sekilas bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.